bihi wa man wala usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur Allah memberikan dua nikmat kepada kita, nikmatul iman wal Islam. Pada satu masa di mana kedua nikmat itu telah dicabut oleh Allah pada kebanyakan penduduk bumi ini. Sekali lagi, semata-mata karena rahmat Allah, belas kasih sayang Allah, dua nikmat itu ada di dalam diri kita. Semoga tetap ada sampai kematian datang menjemput. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ketahuilah takwa itu mempunyai banyak ciri. Makin banyak ciri takwa yang bisa kita kumpulkan, makin tinggi derajat takwa kita. Tapi sebaliknya, makin sedikit ciri takwa yang bisa kita kumpulkan, ya makin rendah derajat takwa kita. Pada kesempatan yang mulia ini, pada Sayyidul Ayyam, hari yang utama ini, saya akan menjelaskan dua ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mempunyai dua ciri, yaitu takut menghadapi musibah di dalam urusan din, urusan agama, dan bersyukur menghadapi musibah di dalam urusan dunia. Jadi di hadapan kita ada dua musibah. Al-musibatu fid din wal musibatu fid dunya. Musibah di dalam urusan agama dan musibah di dalam urusan dunia. Orang mukmin takut musibah di dalam urusan agamanya, dinnya, dan bersyukur kalau dia menghadapi musibah di dalam urusan dunia. Tersebutlah seorang Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat dia berada di puncak kekuasaannya, setiap dia keluar dari rumahnya, selalu yang dicari seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau ketemu Hudzaifah, sambil menangis mengeluarkan air mata, Umar berlari mengejar dia dan berkata, "Ya Hudzaifah, as-sammani nabi minal munafiqin," sambil menangis. Jadi Hudzaifah ini seorang sahabat yang mempunyai keistimewaan yang Allah berikan. Dia tahu ini orang mukmin atau munafik. Di masa itu kalau ada orang meninggal, orang melihat Hudzaifah, nyolatkan apa enggak? Kalau nyolatkan berarti mukmin. Kalau enggak nyolatkan berarti munafik. Jadi Umar itu ketemu Hudzaifah berlari, "Ya Hudzaifah, as-samani nabi minal munafiqin." Ya Hudzaifah, apakah Nabi memasukkan aku di dalam golongan orang munafik? Waktu Nabi hidup dulu, Nabi sudah meninggal. Sambil menangis dijawab pula Hudzaifah, "Wallahi ya Amirul Mukminin, ma sammakan Nabi minal munafikin." Nabi tidak pernah memasukkan kau di dalam golongan orang munafik. Umar bersyukur. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Inilah mukmin. Yang ditakutkan adalah al-musibatu fid din. Musibah di dalam urusan agama. Salah satunya menjadi orang munafik. Beda dengan kebanyakan kaum muslimin hari ini. Anaknya kena demam berdarah, jadilah dia orang paling susah sekota itu. Tapi tidak pernah susah kalau anaknya tidak pernah sholat subuh. Padahal Rasulullah mengatakan, asqalus sholati alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Kisah yang kedua, tersebutlah seorang tabi'in yang sangat terkenal, namanya Mutarrif bin Abdillah. Anaknya lebih dari 20. Tiba-tiba anaknya yang paling dicintai meninggal. Dikubur. Setelah dikubur, kawan-kawannya pada datang takziah. Waktu kawannya takziah, Mutarrif bin Abdillah pakai baju baru, sorban yang paling mahal, minyak wangi yang paling mahal. Kemudian menemui teman-temannya di ruangan tamu. Temannya semua diam.
marah kepada dia. Hudzaifah heran, kenapa mereka marah sama aku? Padahal anakku barusan mati, kuburannya belum kering. Tiba-tiba salah satu tamunya berkata, ya Mutarrif. Mutarrif ya, bukan Hudzaifah. Ya Mutarrif, kamu manusia macam apa? Anakmu barusan meninggal, tapi kau pakai baju baru, kayak orang gak kesusahan. Kuburannya belum kering. Apa kata Mutarrif? Oh, jadi kalian memandang itu hanya karena aku pakai baju baru. Nah, kamu manusia macam apa? Tak punya perasaan. Apa kata Mutarrif? Kata-katanya terukir di dalam sejarah. Wallahi, kalau aku menjadi orang yang paling kaya di muka bumi, dan Allah memberikan aku segelas air minum, kekayaan aku tinggalkan semuanya untuk mengejar segelas air minum. Wallahi, hari ini karena anakku mati satu, Allah memberikan kepadaku 3 hal. Yang kalau 3 hal itu ada pada diriku dan kalian tahu, maka kalian dan seluruh penduduk bumi akan mengejar aku untuk merebut 3 hal itu. 3 hal itu apa ya Mutarrif? Beliau baca ayat Suratul Baqarah 155, 156, 157. Saya baca ayat terakhirnya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat ini menceritakan kalau seseorang dapat musibah di dalam urusan dunia, apapun bentuknya, kecelakaan, kematian, kebakaran, apapun bentuknya, kemudian dia husnudzon kepada Allah, prasangka positif kepada Allah, menggerakkan lidahnya untuk berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Aku akan berikan kepada dia 3. Aku ampuni seluruh dosanya, aku beri belas kasih, rahmat, dan aku beri dia petunjuk. Apa kata Mutarrif? Wallahi, jangankan anakku mati 1, mati semua tidak apa-apa, asal aku mendapatkan 3 hal. Dan wallahi, ini hari raya yang paling besar di dalam hidupku. Jangan kau larang aku merayakan dengan baju baru. Fiddin rahimakumullah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Inilah profil mukmin. Apabila menghadapi musibah di dalam urusan dunia, dia bersyukur. Alhamdulillah. Tetapi musibah di dalam urusan din, dia takut. Fiddin rahimakumullah. Mari hari ini kita bahas al-musibatu fid dunya. Musibah di dalam urusan dunia. Bentuknya apa? Kecelakaan, kematian, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita? Menghindarkan diri? Tak bisa. Rasulullah sudah mengeluarkan banyak hadis nubuat akhir zaman akan banyak bencana, banyak musibah, dan musibah itu diantaranya yang paling banyak gempa bumi. Dan ternyata diteliti oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, mereka memperhatikan ini dari detik ke detik. Ternyata peluang akan terjadi gempa paling besar di negeri ini. Karena lempeng-lempeng bumi yang terpisah akan berjumpa, akan bertemu. Nah, bagaimana menghadapi musibah yang bakal terjadi? Maka para ulama sepakat, sikap yang tepat adalah mari kita beranggapan bahwa sebab utama musibah adalah kita. Saya, bukan orang lain. Kalau kita cenderung beranggapan sebabnya orang lain, kita cenderung menjadi penonton dan komentator. Kenapa di Palu ada musibah bencana? Di sana ada LGBT. Kenapa di Lombok ada banjir? Di sana ada syirik. Kenapa di Banten ada gempa, ada tsunami? Di sana ada orang maksiat. Lo antum gimana? Cenderung kita menjadi penonton dan komentator. Para ulama harus kalian beranggapan sebab utamanya adalah Anda, kita, saya. Fiddin rahimakumullah. Mari kita teliti di mana kesalahan kita. Menurut hadis nubuat Rasulullah tentang hari akhir atau hari kiamat, paling tidak ada 3 musibah yang menjadi sebab
terjadinya banyak bencana. Yang pertama, ada 4 dosa yang menjadi sebab terjadinya banyak musibah dan bencana. Ada 4 dosa. 1, kesyirikan. Pak, kalau urusannya melempar kembang di perempatan jalan, kita sudah paham. Banyak ustadz yang menjelaskan. Kalau urusannya pakai akik, dengan satu anggapan kalau pakai akik selamat, semua ustadz menjelaskan. Kita sudah tahu bahwa itu kesyirikan dan sudah kita tinggalkan. Ada kesyirikan besar yang hari ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Apa itu? Tidak menganggap Allah sebagai ilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi fis samai ilah wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim." Allah berfirman di dalam surat 43 ayat 84. Apa kata Allah? Allah ilah di langit dan ilah di bumi. Apa arti ilah? Kalau kita buka kitab akidah, pelajaran akidah yang pertama kali, pelajaran tersebut mengajarkan kepada kita ilah itu artinya 3. 1, yang diibadai. 2, yang ditaati. 3, yang membuat hukum. Maka Allah ilah di langit dan di bumi, maksudnya yang diibadai di langit dan di bumi, yang ditaati dan yang membuat hukum di langit dan di bumi. Ada satu kesyirikan besar yang hari ini melanda banyak manusia. Apa itu? Mereka beranggapan Allah ilah di langit, tapi di bumi bukan. Yang membuat hukum di bumi bukan Allah. Yang ditaati di bumi bukan Allah. Yang diibadai bukan Allah. Siapa? Manusia. Kami yang berkuasa. Hati-hati. Kesyirikan. Jangan-jangan penyebab utama banyak bencana karena kita melakukan dosa ini. Yang kedua, dosa yang kedua, tarkul ibadah wal iqbal alal ma'asi, meninggalkan ibadah dan melakukan maksiat. Sudah paham, tidak perlu saya bahas. Yang ketiga, melakukan riba dan meninggalkan zakat. Sudah banyak yang tahu. Yang keempat yang harus kita bahas, apa dosa besar yang menjadi sebab jatuhnya bencana? Masya Allah. Apa kata ulama? Tarku al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman di dalam surat 7 ayat 165. Falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'is. Allah berfirman, setelah mereka melakukan maksiat, kemudian datang pelaku amal ma'ruf nahi mungkar, melakukan dakwah, mereka tetap maksiat. Apa kata Allah? Aku berikan bencana kepada mereka. Setelah bencana terjadi, apa kata Allah? Anjainal ladina yanhauna 'anisu. Aku selamatkan pelaku amal ma'ruf nahi munkar. Wa akhadnal ladina dzalamu bi'adabin ba'is. Aku siksa orang-orang dolim. Saya buka 10 tafsir. Semua mufassir mengatakan, hampir semua mengatakan orang dolim itu 2 kelompok. Kelompok yang pertama, pelaku maksiat, aku siksa. Kelompok yang kedua, tidak melakukan maksiat, tapi tidak mau amal ma'ruf nahi munkar. Ihwanu fiddin rahimakumullah. Dari ayat ini para ulama mengambil satu kesimpulan. Sebab utama bencana mengenai kaum muslimin, salah satunya dia tidak mau amal ma'ruf nahi munkar. Di Lombok ada satu masjid rubuh, 40 orang meninggal dalam masjid. Lagi ngaji. Mereka tidak melakukan maksiat, tapi sayang mereka mungkin melakukan satu dosa, tidak mau amal ma'ruf nahi munkar. Di waktu Desember 2016 di Aceh terjadi tsunami besar. Semenanjung Aceh yang luas dan besar, pantainya hancur, datang tsunami. Tapi ajib, ada satu pulau kecil tidak dilewati tsunami, tapi tidak ada yang hancur. Kenapa? Karena ada satu orang wanita umurnya 50 tahun ke atas. Waktu tsunami datang, dia angkat tangannya tinggi-tinggi. Kemudian dia berucap, "Ya Allah, selamatkan kami ya Allah."
Ini wanita siang malam melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Ajib. Ajib. Tsunami terbagi menjadi dua. Pulau itu selamat, semuanya kena. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah. Sekali lagi kita sudah sampai kepada satu kesimpulan bahwa salah satu sebab bencana datang karena kaum muslimin tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Para ulama sudah sampai kepada satu kesimpulan bahwa amal di dalam Islam yang paling banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin amal ma'ruf nahi munkar. Padahal apa kata Allah? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah. Apa kata Allah? Orang mukmin itu mempunyai 6 karakter dasar. Tak ada itu, tak ada iman. Nomor 1 dan nomor 2 ajib. Amal ma'ruf nahi munkar. Sholat nomor 3. Ajib. Tapi apa yang terjadi hari ini? Banyak orang tidak mau melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Alasannya banyak. Rata-rata semua alasannya bagian daripada tipu daya setan. Ustaz, amal ma'ruf nahi munkar sulit Ustaz. Kami tidak mampu lakukan. Dengarkan. Saya akan ceritakan satu kisah yang menggemparkan Saudi Arabia. Menggemparkan kota Madinah. Ada seorang muslim tinggal di kota Madinah, umurnya 40 tahun sekitar. Anaknya banyak. Dia ahli maksiat. Kalau dia maksiat, dia undang temannya minum khamar, berjudi di rumahnya. Dan orang ini punya anak, beberapa orang anak. Salah satu anaknya umur 7 tahun. Tunarungu, tunawicara. Tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar, bisu dan tuli. Umur 7 tahun, apa yang dia lakukan? Setiap adzan dia datang ke bapaknya yang sedang minum khamar dengan teman-temannya sambil berjudi. Apa kata dia? Abi maksudnya. Bi, A dan B, salat. Setiap dia ngomong begitu ditendang sama bapaknya. Dalam keadaan nangis dia berwudu ke masjid. Adzan lagi, dia datang ke abinya. Abi, apa kata abinya? Disemprot khamar, dilempar botol, walhasil dipukul. Pada satu waktu dengan izin Allah, sambil menangis anak umur 7 tahun ini datang ke abinya sambil menunjukkan satu ayat. Kemudian dia berkata, Abi, maksudnya Bi, baca ini Bi. Dibaca oleh abinya. Seketika itu abinya sujud tersungkur, berderai air mata. Sejak saat itu tobat. Teman-temannya yang masih diusir. Dan sejak saat itu tidak pernah sholat kecuali di Masjid Nabawi. Apa yang ditunjukkan oleh anaknya? Surat 19 ayat 45. Apa bunyinya? Ya abati inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman fatakunu lisyaitani waliyan. Wahai bapakku, aku takut adab Allah akan mengenai kau dan setelah itu kau akan menjadi kawan setan. Apa yang terjadi? Sujud sang bapak, tobat. Sebulan 2 bulan setelah tobat, sang bapak menemui istrinya wanita soleha. Dia bertanya, Bu ngomong-ngomong, waktu saya tobat kemarin, anak menunjukkan satu ayat. Kaukah yang mengajarin? Sang ibu berkata, enggak. Wallahi enggak. Ayat itu pun aku baru tahu. Dia tahu sendiri. Subhanallah. Subhanallah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Barang siapa yang mau melakukan amal ma'ruf nahi munkar, Allah akan menolong.
Anak kecil 7 tahun, bisu, tuli, hanya dengan bapaknya ahli maksiat bisa tobat. Inilah kalau orang melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Cuma sayang, 1000 sayang. Kaum muslimin kebanyakan tidak mau melakukan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat kota Bangil, tanyakan kepada yang sepuh, mana maksiatnya lebih banyak sekarang atau 20 tahun yang lalu. Mereka yang jujur akan mengatakan hari ini Bangil penuh dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena kebanyakan kaum muslimin minasakitin, membisu 1000 bahasa. Saya akhiri khutbah ini dengan cerita yang kedua yang menggemparkan Saudi Arabia. Ada seorang sales muslim, dia naik sepeda engkol, naik sepeda di tengah kota besar yang ada di Saudi Arabia. Dia jumpa dengan preman kelas kakap. Preman tersebut bertato, mobil mewah, menggoda perempuan yang ada di jalan. Lewatlah sales tersebut. Setelah lewat, di dalam hatinya ada suara, saya dakwain atau saya tinggalkan? Kalau saya tinggalkan, saya berdosa. Kalau saya dakwain, preman, kelas kakap, sekali sebul, hancur aku. Hanya dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dakwain. Dia kembali, dia ngomong hanya 2 menit, 2 kalimat. Apa dia bilang? Ittaqullah. Preman, kalau yang kau goda itu ibumu, istrimu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, bagaimana kau? Apa yang terjadi? Di luar dugaan, preman kelas kakap menangis. Apa kata preman? Wallahi saya tidak pernah menangis. Saya baru keluar penjara. Saya pembunuh berdarah dingin. Jarang saya menangis. Hatiku keras. Tapi nasihat kau melembutkan hatiku. Singkat cerita, preman tobat. Preman hijrah. Singkat cerita, mereka tidak pernah berhubungan kecuali SMS. Singkat cerita, sang sales kangen. 3 bulan setelah jumpa, dia ingin ketemu di rumahnya. Maka berangkatlah sales itu ke rumah preman. Baru masuk di depan rumahnya, ibunya menunggu. Ada apa kau? Saya mau jumpa anak ibu preman. Apa kata ibu? Wes telat. Loh kenapa bu? Saya bersama orang kampung baru ke kuburan. Ngubur anakku. Alhamdulillah anakku 3 bulan yang lalu setelah ketemu sales. Ibu nggak tahu kalau itu sales. Anakku tobat, ahli ibadah, tidak pernah kecuali ke masjid. Dan insya Allah matinya husnul khotimah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ayyuhal muslimin. Pelajaran apa? Amal ma'ruf nahi munkar kalau kita mau lakukan, Allah akan membantu. Sales, bukan ustaz. Di jalan, bukan di masjid. Bukan berhari-hari daurah, hanya ngomong 2 menit. Preman kelas kakap bisa tobat. Inilah amal ma'ruf nahi munkar. Tapi sayang, kita digoda oleh setan sehingga tidak mau melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Apa yang terjadi? Laut tentara Allah, angin tentara Allah tidak pernah rela. Bumi tentara Allah tidak pernah rela kalau di sekitarnya, di tubuhnya ada orang-orang mukmin yang tidak mau melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Mari kita tutup ceramah ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, wa alif baina qulubihim, wahdihim subulat salam, wa ahrijhum minad dhulumati ila nur, wa jannibhumul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa barik lahum fi asma'ihim wa absarihim ma abqaitahum. Waj'alhum syakirina li ni'amik musnina bihi alaik qabiliha wa atmimha alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur kitabaka wa dinaka wa ibadakal mu'minin. Allahumma addibil kuffara wal munafikin alladina yasudduna an sabilik wa yubaddiluna dinak wa yu'adunal mu'minin.
Allahumma ansur mujahidina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Afghanistan wa fi Afrika wa fi Asia wa fi baladina hadha Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qablal maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis sholat.